cerita. Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan para itu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana, Dede? Cucian mobil, Pak. Pada waktu itu ya, ini pada waktu 2016 ya. Cucian mobil, ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja, Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja, Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tahun 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk, Pak. Masuk. 29? Masuk, Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali, Pak. Ya. Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Ya pada saat itu, Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja sama kamu. Ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah. Saya mikirnya kan Aep orang rantauan, Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres, saya tanya, mau ngapain di sini? Kata Aep, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya, dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal, kan. Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung kan bener, Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada, Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon, Pak. Saya ditelepon dengan Aep, Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain sih? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya, Pak. Nggak nanya, Pak. Oh, dia nggak ada. Oh, kalau kantor saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, Ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi, kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih, Pak. Baju biasa. Baju polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya, Pak. Oh, itu narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak.
Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat nama-nama itu? Nggak ingat pas ya Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh. Nama pun pas di situ kan dikasih tahu Pak. Tapi di situlah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mengukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mengukuli, tapi dipukuli dulu sebelum jadi luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Dan ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP? BAP seperti biasa Pak. Ditanya aja ya. Ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aep dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di alam. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan namanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aep ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa banyak? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, karena Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi itu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, ya benarnya di mana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Ya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Ya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi? Ya. Kamu ikutin aja? Ya. Nah waktu itu kamu tahu lah akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aep Pak. Ya. Saya bilang Aep, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Aep? Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si Aep cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, Aep merasa apa? Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidana. Ada terpidana. Ya. Jadi merasa kesal ya, sehingga diarahkan. Gitu. Ya beda. Ya, gitu. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah
tanda tangan berita acara yang Di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu Polda? Tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau untuk keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia belum putusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusan. Dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Iya, betul. Nah ini menjadi. Jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya Pak. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh ada. Ada. Terus kurang nggak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar itu kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menertibkan. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Datang, nah, Pertanyaan saya terakhir ini, jadi Bisa kasih dia kasih buka. kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia, sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Nah saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya,
entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Didi? Inisiatif kamu sendiri atau Pak? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Nah, apa? Gimana rundingan itu? Ya, Teteh Pak, sebelum 3 sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedita? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi ke Instagram, cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Dedi ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Dedi. Dedi sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi. Dan Kang Dedi membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya, kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aed dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. ya, Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini? Kamu tahu Pak, sangat tahu resikonya. kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya di kebenaran itu saya mau keluar Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak, meskipun saya masuk penjara menggantikan tujuh perdana itu saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus tentu pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana?
saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah kami bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu. Ya, yang diberi oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, dengan 7 terpidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Nanti saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Itu ada dia, terima kasih dia. Kan Dedi ini hatinya apa ya, sampai gak tahan nih Bang Dedi. Mulai mata begini.